Bayangkan, bagaimana jika ada satu keluarga yang terkena ilmu hitam? Apa yang akan terjadi pada mereka? Apakah ada teror? Apa ada sosok menyeramkan? Atau bahkan ada yang terenggut nyawanya? Episode kali ini, aku akan membahas fakta menarik tentang film Tenung. Film ini sudah tayang di bulan Juli. Apakah ada yang sudah menonton? Untuk kalian yang belum nonton, mungkin episode kali ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Dan buat kalian yang udah nonton, boleh share pengalaman dan pendapat kalian di bawah kolom komentar ini ya. Langsung aja bersama saya, Cika Nurpala. Selamat datang di Keeng. Jangan sombong. Cerita mistis menyeramkan, mencekam, mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di Jangan Sombong. Halo pemirsa iChannel, gimana kabar kalian hari ini? Apa masih hidup? Semoga masih hidup ya, agar aura horor dari Keeng bisa terus menemani kalian setiap malamnya. Nah, buat kalian yang selalu nonton program Keeng, jangan lupa untuk tidak nonton sendirian ya. Apalagi lampunya dimatikan. Jangan sampai ada yang menemani kalian, tapi bukan manusia. Film selalu menjadi pilihan ketika kata-kata tidak bisa untuk bercerita. Bukan sekedar melihat, tapi juga menghadirkan dunia lain di balik layar. Ketika kita butuh jeda dari kenyataan, film membawa kita ke dunia yang mungkin kita tidak pernah datangi, atau bahkan yang tidak pernah kita alami. Mengenalkan rasa yang mungkin tidak pernah kita beri nama. Nah, mungkin episode kali ini kalian sudah tidak asing dengan kata tenung, bukan? Film Tenung ini menceritakan tentang seseorang perempuan yang bernama Ira, yang frustasi lantaran harus mengurus ibunya yang bernama Linda, yang ternyata menjadi korban dari tenung. Kiriman tenung ini yang membuat ibu Linda menjadi seperti layaknya orang gila. Sakit secara fisik dan sering berhalusinasi. Teror semakin mengerikan saat ibu Linda meninggal dunia. Jelang pemakaman, jenazahnya secara tidak langsung dilompati kucing hitam. Dan kejadian tak masuk akal pun terjadi. Ia kembali hidup dan membawa teror malapetaka bagi keluarga maupun orang sekitarnya. Salah satu anak ibu Linda ini menemukan fakta orang yang sudah mengirim tenung kepada ibunya. Dan siapakah sebenarnya dalang di balik semua ini? Tenung menyusuri kisah tentang ilmu hitam, kutukan dan teror dari alam gaib yang merusak sebuah keluarga. Film ini mengangkat hubungan
ibu dan anak sebagai inti cerita. Selain itu juga menggabungkan elemen supranatural dengan drama keluarga. Film Tenung ini hasil karya yang disutradarai oleh Rijal Mantopani dan diproduksi oleh MD Pictures. Film ini dibintangi oleh beberapa aktris dan aktor Indonesia yang diantaranya Aisyah Akilah, Seroja Hafid, Emir Hamira, Robby Tremonti. Nah, sayangnya film ini sudah tidak tayang di bioskop. Jadi, buat kalian yang mau nonton filmnya, bisa cari di aplikasi film ya. Buat yang penasaran, yuk kita nonton dulu trailernya. Besok pagi, subuh, kita pergi. Emang gak ada cara lain selain ninggalin ibu? Giliran buang anak-anaknya aja bisa. Kita gak pernah dibuang, Teh. Teteh yang kabur. Allahu Akbar. Setelah ibu hidup kembali dari kematian, ibu teh seperti menjadi orang lain. Saya curiga kalau ibu kamu itu ditenung. Saat seseorang kena tenung, si pengirim tenung itu harus memastikan korbannya meninggal dan dikubur. Oh. Sebagai persembahan kepada iblis. Wow, gimana nih menurut kalian? Seru bukan? Film ini mungkin dari sebagian kalian ada yang pernah mengalaminya. Dan film Tenung ini diangkat dari kisah yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Fakta menarik dari film ini, film Tenung merupakan salah satu karya yang diadaptasi dari novel horor yang ditulis oleh Risa Saraswati dan Dimasta. Risa Saraswati mengatakan film ini diangkat dari kisah nyata dan kejadian-kejadian di sekitar kita. Film ini mengangkat salah satu mitos tertua yang ada di Indonesia, yaitu mitos kucing hitam yang melompati jenazah. Buku yang berjudul Tenung berawal dari souvenir pernikahan Risa Saraswati dan juga Dimasta pada tahun 2019. Kemudian di tahun ini diangkat menjadi film horor oleh MD Pictures. Kata Tenung sendiri tidak berbeda jauh dengan santet. Santet mengirimkan benda-benda atau pusaka dari ilmu hitam. Sedangkan Tenung ini mengirim sosok-sosok yang tak kasat mata. Dalam proses produksi syuting, para pemain didampingi acting coach agar pembawaan atau tata bahasa dalam bahasa Sunda tersampaikan atau mendalaminya. Film ini menghadirkan kisah penuh makna tentang pengorbanan dan ketakutan terbesar manusia adalah
kehilangan orang yang dicintainya. Film ini tidak hanya ditujukan untuk penggemar horor, tapi juga bagi mereka yang menyukai cerita emosional dengan konflik batin yang sangat kuat. Untuk menutup pembahasan tentang film ini, kita tonton lagi trailernya ya. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama ibu? Sejak ibu bangun lagi, ibu teh kelakuannya makin lama makin aneh. Ibu teh ngapain nonton TV kayak gitu? Tapi Ira teh curiga ibu ditenung. Saat seseorang kena tenung, si pengirim tenung itu harus memastikan korbannya meninggal dan dikubur sebagai persembahan kepada iblis. Kekuatan yang paling berbahaya bukan berasal dari ilmu hitam, tapi dari hati manusia yang dikuasai amarah. Tenung mengingatkan kita bahwa niat buruk bisa membuka jalan pada kegelapan yang lebih besar. Tidak semua yang terlihat baik itu suci, dan tidak semua yang terlihat gelap itu jahat. Risa Saraswati kerap menulis cerita yang mengaburkan batas antara manusia dan yang tak kasat mata, dan membuat kita mempertanyakan siapa sebenarnya yang lebih jahat, lebih menyeramkan. Tenung bukan hanya mantra, tapi dendam yang disuarakan tanpa kata.